Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, setelah minggu-minggu kemarin kalian menulis pendahuluan dan kajian pustaka, kita pada akhirnya akan beranjak pada bagian terakhir dari proposal penelitian, yaitu bagaimana Anda menyusun metode. Di dalam metode ini terdapat sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh Anda dalam melakukan penelitian, sehingga objek yang Anda teliti dapat dipahami. Di sini juga Anda akan memaparkan bagaimana rancangan penelitian yang akan Anda lakukan, kemudian juga bagaimana instrumen, subjek, dan objek penelitian yang akan Anda ambil datanya. Oke. Rancangan penelitian menurut pedoman karya tulis UM itu di dalam metode berisi 3 bagian. Bagian pertama adalah rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini merupakan paparan tentang pendekatan penelitian. Jadi misalkan apakah Anda menggunakan pendekatan deskriptif, kemudian eksploratory atau eksperimen, gitu ya. Anda tulis di sini di bagian rancangan penelitian. Anda buat rancangannya. Jadi kalau penelitian deskriptif itu bertujuan untuk menjelaskan kejadian atau situasi dan tidak ada pengendalian variabel. Kemudian untuk penelitian eksploratory merupakan menjelaskan peristiwa atau hubungan variabel penelitian. Misalkan yang termasuk penelitian eksploratory ini adalah penelitian korelasional dan penelitian yang akan banyak dilakukan oleh Anda, yaitu pengembangan. Jadi Anda menjelaskan bagaimana suatu buku itu disusun, divalidasi, dan nantinya akan digunakan. Itu adalah bentuk dari penelitian eksploratory atau penelitian penjelasan. Nah, di dalam menuliskan proposal, Anda harus menulis metode penelitian secara rinci, yaitu metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian Anda disertai alasannya. Jadi harus sudah operasional, bukan paparan dari buku, melainkan yang sudah diadaptasi oleh Anda di dalam penelitian Anda, sehingga Anda jelas bagaimana akan melakukan penelitian ini. Dan pembaca yang membaca proposal Anda pun akan mengerti bahwa ini loh rancangan penelitian yang akan Anda lakukan. Anda akan melakukan tahapan A, B, C, D, F, G. Anda bisa memperjelas rancangan penelitian ini dengan menambahkan bagian akhir dari awal perencanaan penelitian sampai akhir nanti penelitian yang Anda rencanakan. Kemudian yang kedua adalah dari metode penelitian ini berisi tentang data penelitian. Anda harus menjelaskan jenis data yang dikumpulkan itu apa saja, sumber datanya apa, misalkan populasi dan sampelnya apa, kemudian bagaimana, atau kalau misalnya tidak menyebutkan populasi dan sampel, Anda bisa menyebut subjek dan objek, responden, informan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara Anda mengumpulkan data, apakah Anda mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, angket, tes, dan sebagainya. Kemudian Anda juga harus membuat dan memasukkan alat atau instrumen dan cara memvalidasinya. Misalkan pedoman wawancara, rubrik, angket, soal, dan sebagainya. Misalkan Anda membuat penelitian pengembangan untuk membuat buku, maka di bagian ini Anda memasukkan bagaimana cara memvalidasi buku tersebut. Siapa yang akan Anda pilih sebagai sumber data, ya. Kemudian yang terakhir bagian dari metode adalah analisis data. Bagaimana Anda menganalisis data? Anda harus mengadaptasi dari penelitian sebelumnya disesuaikan dengan rancangan penelitian yang Anda lakukan. Anda harus tuliskan sumber-sumber dari analisis data tersebut. Anda kumpulkan berbagai macam penelitian sejenis, kemudian lihat bagaimana para peneliti sebelumnya menganalisis. Nah, Anda bisa adaptasi.
Anda bisa adaptasi mengambil bagian-bagian yang cocok dengan analisis data pada penelitian Anda. Nah, data yang berupa angka, analisis dengan analisis statistik, kemudian data yang selain angka, yang berupa temuan-temuan Anda nanti bisa diinterpretasi dan dideskripsikan. Makanya ini diperlukan rubrik. Jadi Anda mempunyai panduan bagaimana menginterpretasi dan bagaimana mendeskripsikan penelitian Anda di dalam suatu teks atau suatu cerita yang Anda rangkai. Jadi ini penting. Baik, itu ulasan tentang metode yang berlaku di metode penelitian yang berlaku di Universitas Negeri Malang untuk keperluan membuat proposal skripsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.